bagian kalau rekan-rekan perawat melakukan pengecekan ke pasien kan tidak asal bahwa saya sudah menyuntik atau tidak menyuntik kan, jadi tentunya berdasarkan diagnosis yang mendalam dan demikian juga dalam menetapkan atau mengambil tindakan tertentu kan perlu ada proses-proses terlebih dahulu yang bersifat valid, relevan dan dapat dipercaya, diyakini, gitu Pak Agen. Artinya tadi kalau bicara sesuai prosedur, berarti kan pengurus yang melaksanakan Munas yang ini sebetulnya boleh dikatakan belum sah gitu ya Pak? Karena ya, pengadilan kalau, belum ini. Iya, kalau diverifikasi, dikonfirmasi, dicek kembali, dikonfirmasi kepada mereka-mereka yang di Munas hadir misalnya yang diselenggarakan itu, agen ternyata di dalam pengecekannya tidak sesuai dengan syarat pihak yang mengambil keputusan atau keterwakilan representasi kepesertaan di Munas juga tidak sesuai, pada hakikatnya itu juga merupakan pelanggaran, sehingga meskipun itu secara visual terlihat bahwa secara nyata dia melaksanakan Munas, tapi syaratnya tidak terpenuhi, ya sebenarnya tidak ada Munas. Jadi sama seperti tidak ada Munas, karena ya tadi Munasnya ya asal-asalan. Itu yang terjadi di sengketa pada suatu partai itu, yang ternyata kan kehadirannya tidak merepresentasikan apa yang yang terjadi pada beberapa orang yang dinyatakan di dalam anggaran dasar dan rumah tangga begitu. Ya menarik ini. Artinya bahwa kalau kita bicara soal pelaksanaan Munas yang sekarang, karena memang gugatannya sendiri kan sebetulnya arahnya bahwa kenapa tidak dilakukan Munas? Kenapa pengangkatan itu tidak sesuai dengan Munas? Nah, sekarang Munas sudah dilaksanakan. Ada nggak korelasinya dengan bahwa tuntutan Anda kan sudah terpenuhi? Berarti kan sebetulnya persidangan ini kalau secara harafiahnya, secara tersiratnya, ya bukan percuma sebetulnya. Bisa berakibat tidak ada dampak gitu pada proses putusannya. Apakah memang itu ada korelasinya seperti itu? Ya, bagian kalau saya menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sesuatu, kan melakukan sesuatu dengan benar, bukan sesuatu kerjakan saja. Misalnya, bagian saya kira kerjakan itu asal-asalan gitu kan. Ini kan bukan itu kan sama dengan tidak melakukan sesuatu gitu. Ketika ada tuntutan terhadap melakukan sesuatu sesuai anggaran dasar, ya tentu sesuai tindakan itu atau suatu komplikasi kegiatan itu juga harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya gitu kan. Dan tadi saya sampaikan tidak melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan anggaran dasar atau sesuai dengan konstitusi sama dengan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan anggaran dasar gitu deh. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu kegiatan yang tidak sesuai dengan konstitusi atau anggaran dasar, pada hakikatnya secara hukum sama dengan dia tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, itulah intinya, Pak. Ya, saya sudah bisa menangkap. Cuma memang ini biar ini salah satu pendidikan bagi perawat-perawat yang memang katanya garda terdepan, apalagi di masa pandemik ini belum selesai. Katanya mau ada serangan badai ketiga di Desember ini. Saya kira kalau memang kita masih berkecamuk dan dalam kepentingan ini juga saya kira mempengaruhi. Tapi mudah-mudahan tidak seperti yang saya katakan tadi. Baik, jadi mudah-mudahan teman-teman perawat bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Tian, nuansanya. Saya tidak akan menyebutkan sah atau tidak, tapi bisa biar nanti orang critical thinking-nya di mana saya lihat. Baik, jadi udah bisa nangkap. Nah, kan di Munas itu kan sebetulnya punya hak suara itu kan secara struktural kan DPW, DPD, DPP, DPW, DPK.
kemarin itu kan juga terjadi satu deklarasi yang menurut teman-teman saya tidak datang ke Bali, tapi saya dengar berita, mungkin Pak Dokter juga dengar, karena memang ada aklamasi. Kalau kita bicara dari hilirnya saja sudah ada satu yang diperbaiki, bagaimana ke depannya ini? Nah, artinya pada pelaksanaan Munas ini sendiri sebetulnya tidak dilakukan lagi, bahwa itu tidak sah sebetulnya. Ini bagaimana pandangan hukumnya Pak Dokter antara sekarang sudah Munas dan sebelumnya? Artinya secara hukum bahwa yang sekarang sebetulnya tidak sah atau tidak legal. Ya, jadi pertama kan hal di dalam suatu forum tertinggi, suatu aturan forum tertinggi menyatakan ketika seseorang dinyatakan dia menjadi pengurus dalam satu organisasi, maka dia diberi jangka waktu. Ya. Dan jangka waktu itu adalah masa tugas, masa wewenang yang dia miliki. Jadi ketika dia kemudian melampaui masa wewenang itu dan dia melaksanakan Munas di luar wewenang tersebut, kan kita mempertanyakan ini sebenarnya dia pakai wewenang apa, ya? Itu saja dari segi kewenangan pertama tidak sah. Kemudian ketika dia melaksanakan itu tidak prosedur, itu juga menjadi persoalan, ya, karena suatu organisasi itu perlu disiplin terhadap konstitusinya. Jadi pelanggaran pelanggaran di awal itu predikatnya adalah pelanggaran untuk yang berikut-berikutnya. Nah, ini harus ada orang yang atau pihak atau organ yang mengingatkan bahwa Anda itu sejak awal sudah keliru. Sejak dia awalnya saja dia sudah tidak sah, tidak sesuai. Nah, itu dinyatakan bahwa organisasi profesi itu keberlangsungannya itu bagian adalah sangat bergantung pada disiplin terhadap konstitusinya. Beberapa sengketa-sengketa dan bubarnya atau terjadinya banyak organisasi anak-anak gitu ya sebagai keretakan itu terjadi karena tidak adanya disiplin organisasi terhadap konstitusinya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah itu. Jadi seakan-akan organisasi profesi itu menjadi miliknya saya. Ya, kalau miliknya saya, buat apa mendirikan organisasi kemasyarakatan, organisasi pribadi aja kalau misalnya itu mau dilakukan, atau minimal arisan deh, silakan arisan yang di asosiasi saya sendiri gitu kan. Kalau mau apa-apa semua berdasarkan kehendak saya. Nah, itu yang ketika itu terjadi, maka itulah interdisiplin disdisipliner terhadap suatu organisasi. Baik, gitu. Baik. Ya, ini makin mengerucut nih. Nah, berarti siapa yang bisa mempermasalahkan Munas yang kemarin itu? Kalau lihat dari konteks bahwa ini kan bukan suatu arisan atau paguyuban, harus ada konteks pada aturan. Tentu kan anggota merasa dirugikan. Ini karena mungkin menurut saya karena ketidaktahuan aja perawat. Ya, betul. Tentu yang paling mempunyai hak untuk melakukan koreksi itu adalah anggota, ya, karena anggota adalah representasi suatu organisasi yang kemudian direpresentasikan dalam keterwakilan di Munas, ya. Nah, kalau anggota-anggota ini kemudian kan dapat menyampaikan peingatannya, ya, mengingatkan dan menasihati. Jika tidak, ya tadi para anggota ini menyampaikan kepada yang dianggap dapat memberikan nasihat kepada seseorang yang melakukan tindakan tersebut, gitu ya. Jadi, kalau misalnya upaya organisasi upaya anggota keseluruhan tidak dapat dilakukan, maka ya sudah melalui forum tadi dia menyampaikan kepada para yang dianggap dituakan, dia jadi sesepuhnya yang kemudian atau yang memberi nasihat kepada yang bersangkutan. Nah, dari situ baru kemudian kalau tidak dilakukan, memang pula upaya yang lebih tegas, yaitu upaya
gugatan ini ya, supaya kemudian diingatkan. Jadi mengingatkan terus-menerus itu dalam meskipun di dalam proses pengadilan itu harus dilakukan, karena sekali lagi kita harus mengajarkan bahwa suatu organisasi publik kemasyarakatan, apalagi bagi profesi, itu harus dijaga kedisiplinan terhadap anggaran dasarnya. Karena kalau tidak, itu tadi bagian, jadi itu menjadi pintu masuk untuk ketidakdisiplinan berikutnya. Nah, itu harus dijaga sekali, karena sekali lagi, apalagi untuk organisasi profesi perawat yang betul-betul dimuliakan harkat dan martabat kemanusiaannya, tentu harus betul-betul solid ya, harus betul-betul, sehingga kesolidan itu dapat melindungi seluruh hak-hak dan kepentingan serta martabat dari profesi perawat itu sendiri. Itu Iya. Pak. Secara singkat berarti bisa, kalau mediasi kemudian konsultasi lalu berbawa kepada orang-orang tua yang memang tuakan dalam dunia perawatan, kan sekarang sudah banyak guru besar ini, tentu tidak ada. Boleh nggak gugat balik gitu? Gugat masuk ke pengadilan lagi ya. Artinya ranah itu yang kita tempuh, misalnya ada orang. Oh ya, tentu sebagai bagian dari proses, misalnya proses mediasi, adjudikasi, konsultasi, dan juga rekonsiliasi juga tidak bisa dilakukan. Jadi 4 alternatif penyelesaian sengketa sudah ditempuh seluruhnya, masih juga secara fakta gitu ya, secara data yang relevan ternyata masih juga bertahan, maka tentu berpindah ke upaya hukum. Diserahkanlah kepada orang di luar dari organisasi perawat, yaitu pengadilan itu sendiri melalui hakim-hakimnya. Nanti hakim-hakimnya yang menilai sah tidaknya atau adanya perbuatan melawan hukum dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi memang ada kekurangannya bagian kalau diserahkan ke pengadilan, karena kan hakim-hakim hakikatnya tidak begitu banyak memahami suatu esensi organisasi profesi. Dia menilainya dari segi rehmategnya, dari segi hukumnya. Padahal kan organisasi profesi kalau diselesaikan melalui proses mediasi, konsultasi, adjudikasi maupun rekonsiliasi, kan pihak-pihak itu sendiri yang akan lebih memahami sebenarnya apa ini persoalannya, gitu kan. Sehingga kelebihannya akan menciptakan win-win solution. Jadi bisa dilakukan upaya perdamaian atau upaya penyelesaian yang lebih cepat. Tapi ya itu tadi, kan kita nggak tahu ya Pak Agen ya, sifat manusia itu, apalagi kalau seorang sudah mempunyai kehendak pribadi terhadap organisasi yang bersifat publik, ya disitulah kita melihat orang sudah tidak lagi mempunyai aware terhadap organisasi yang bersifat publik, tapi aware terhadap dirinya sendiri kalau begitu. Gitu, Iya.